Bapak Ibu, kalau literasi ini udah sering, ya udah bertahun-tahun Bapak Ibu mendengar istilah literasi, udah beberapa tahun yang lalu mungkin sudah pernah Bapak Ibu laksanakan di sekolah Bapak Ibu. Apa itu? Gerakan literasi, ya. Sudah dilakukan? Sudah ya. Di antaranya apa Pak? Sekolah itu sekolah kami ya. Kami sekolah kecil di desa Tunjung. Kami pada pojok baca kecil-kecilan. Perpus itu difungsikan. Jadi pada jam istirahat anak itu berkunjung ke perpustakaan selama 15 menit. Ada 10 menit. Itulah itu meningkatkan kemampuan siswa, membuatkan siswa untuk membaca. Mohon nanti ada penjelasan Bapak Ibu bagaimana literasi itu diterapkan di sekolah, gitu ya. Walaupun selama ini sudah diterapkan, sudah dilaksanakan, tapi bagaimana kan banyak faktor tadi, sudah dibuat pojok baca, sudah dibuat perpustakaan, sudah bergiliran, tapi fasilitasnya akhirnya ada yang dirusak, ya, tidak dibaca dan tidak dirawat lagi di sekolah itu. Nah, bagaimana kian? Nanti 2 hari full ini Bapak Ibu kita akan mempelajari strategi berliterasi di sekolah. Perbaiki lagi. Nah, Bapak Ibu, siapa yang menjadi sumbernya? Kalau proses pembelajaran, siapa sumbernya? Mengapa dia rendah? Siswanya? Gurunya. Ke arah mana gitu Bapak Ibu ya? Gak apa-apa. Jadi memanfaatkan akun belajar ID-nya. Bapak Ibu kepala sekolah harus melihat guru-guru kita semuanya harus sudah punya akun belajar ID ya, dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar di sekolahnya. Kenapa? Karena di situ sudah ada semua sumber-sumber bacaan, kemudian ada teori-teori pembelajaran, semua modul pembelajaran juga sudah ada lengkap, semua video-videonya juga sudah ada, dimanfaatkan. Jadi kita dulu berliterasi Bapak Ibu guru dulu harus banyak-banyak berliterasi. Kita lanjut ya. Sekarang sebelum ke yang pemahaman literasi, ini ada kuisisnya. Siapkan handphone Bapak Ibu ya, kita coba kuisis. Iya, siapkan handphonenya, kita mulai atau tidak tepat. Silakan Bapak Ibu jalan, nggak usah diucapkan, langsung diklik saja Bapak Ibu ya. Literasi hanya satu. Jawabannya berapa orang Bu? Yang benar. Suaranya nggak ada ya? Suaranya nggak kelihatan. Artika Anggraini. Artika Anggraini. Papan pertama, tepuk tangan. Ya, mana Artika? Ya. Kita lanjut ke pertanyaan. Yang benar berapa persen? Yang benar berapa orang Bu? Yang benar kelihatan. Coba kita lanjut dulu ya. Apa muter-muter? Dimasukkan lagi. Siapa tuh jawab? Yo. Tadi fix sama ini. Tadi ada waktu senang. Oke, berapa orang yang menjawab benar? Teks untuk kegiatan membaca atau pelajaran tidak hanya teks tulis Sekarang saja. yang kedua Bapak Ibu, belum bisa kelihatannya. Teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja, tepat atau tidak tepat.
Oke. Masih Ibu Atika Anggraini. Ibu Atika. Cepat. Oke. Ya. Anak muda ya Pak ya. Lanjut kita Bu. Kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut. Ini kalau yang berikutnya berapa nggak tahu ya Bu ya. Belum bisa kita lihat grafiknya. Ya tampilan grafik. Ya ini yang menjawab tepat 39 orang. Jadi banyak ya tidak jawabannya masih. Oke, Kita lanjut. Pertanyaan ketiga. Ini ada suaranya seharusnya ding 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 ding. Tidak masuk suaranya. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja? Tepat atau tidak tepat? Jing jing jing. Jeng jeng jeng. Lihat grafiknya Bu. Oke, kita Kita lihat grafiknya. Suaranya Ibu Winda. Winda. Mana Winda? Iya. Dan Pak Rio. Pak Rio yang menjawab Winda. benar berapa orang Bu? Oke, selanjutnya yang menjawab tepat 34, yang menjawab tidak tepat adalah selebihnya. Oh, berarti masih banyak yang belum tepat ya Bu ya, masih banyak yang Betul. 0%. Oke, lanjut. Masih banyak yang salah nih jawabannya. Hati-hati kalimatnya Bapak Ibu. Pertanyaan keempat. Go. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Tepat atau tidak tepat? Oke, kita lihat. masih ibu-ibu pemenangnya. Coba kalian lagi dulu. Masih Ibu Winda. Ibu Winda, masih Ibu Winda. Gimana bapak-bapak? Ya, Pak Heli nomor 2. Bapak siapa? Pak Heli nomor Pak 2. Heli nomor 2. Yang kecepatannya, kecepatannya jawabannya ibu belum tahu ya. Yang mana yang dijawab? Ya jawabannya Bu ya. Anak yang lancar membaca. Baca pasti dapat memahami isi bacaan. Jawabannya Tepat tepat atau tidak ya? Tidak tepat. tidak tepat. Tadi yang grafiknya tuh grafiknya grafik tampilan grafiknya. Yang menjawab tidak Tidak tepat sudah banyak. Tadi udah banyak jawabannya benar Bapak Ibu ya. Benar grafiknya. Oke, Lanjut. selanjutnya Masih ada Bu? masih. Masih. Pertanyaan ke-5. Kegiatan pembelajaran atau membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Tepat atau tidak tepat? Kegiatan atau pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Kita lihat. Jawabannya yang pertama, siapa yang jawab pertama? Yang jawab pertama. Jadi yang menjawab tepat ada 2, masih ada 2. Oh masih ada. Jawabnya tepat ya. Seharusnya tidak tepat ya. Oke, kita lihat. Yang jawab pertama siapa ya? Tapi jawabannya apa? Apakah masih Ibu Winda? Ibu Winda. Mudah-mudahan nanti jawabannya benar Bu ya. Oke. Iya. Kalau cepat tidak benar ya sama bohong ya. Oke, coba kita lihat slide selanjutnya. Yang mana? Berikutnya pertanyaan ke-6. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Tepat atau Kalau tidak tepat, guru
tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala, tepat atau tidak tepat. Oke, kita begitu sudah. Oke. Siapa yang pertama menjawab? Si Ibu Indah. Si Ibu Indah. Ya, selamat Bu Indah. Lanjut. Benar ya, jawabannya sudah mendekati benar semuanya. Ya, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Silakan Bu. Guru tidak perlu memodelkan mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Tepat atau tidak tepat? Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Oke, kita lihat paparannya. Indah. Iya, Masih Indah, sinyalnya kuat. Kuat ya. Itu sinyal. Pakai laptopnya lembot ya. Sinyalnya kuat. Saya jawabannya Ibu. Kepalanya, bukan sinyal laptopnya. Sudah banyak yang benar ya Bu ya. Udah banyak yang benar. Oke. Hanya paling 1-2 orang. Ya. Kita ambil pertanyaan terakhir. Terakhir. Iya. Oke. Silakan Bu, baca. Pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Cara membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Benar, tepat, atau tidak tepat? Oke, Jawabannya coba lihat ya. Siapa yang papan skor. Winda masih bertanya. Ibu Winda, selamat Ibu Winda. Jeng-jeng ya. Dikasih apa nanti Bu? Iya. Peserta belum menjawab. Berapa orang? Iya. Yang benar? Oh iya. Iya. Kita lihat. Oke, selamat untuk Ibu Winda. Ibu Winda. Peringkatnya tadi. Oh iya, leaderboard ya. Ibu Winda, Pak Heli dan Pak Rio Ramandra. Pak Rio yang mana? Oh iya. Bu Winda yang di belakang ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah sudah semuanya bermain kritis ya. Nah, kita sambil memahami literasi. Sedang apa kita di sini? Bersenang-senang. Ya, kita lanjut. Sekarang kita berdiskusi ya, Bu. Diskusikan di satu kelompok, berarti kita balik ke kelompoknya. Silakan kembali di pantai. Minumnya dengan campur gula. Walaupun kita kelihatan santai, bimtek di Nala tetap bermakna. Satu lagi. Iya, ada lagi satunya. Jangan suruh saya kalah Pak, saya nggak bisa berbagi Pak. Iya. Pagi-pagi jalan sehat dan santai. Cakep. Jalan ke tepi laut Bengkulu. Cakep. Ini pantai. Kami tampak ramai. Kami ingin bimtek supaya berilmu. Iya, cakep. Dan bagaimana melatihkannya kepada siswa. Nah, di sini multimodal. Jadi tidak hanya terbatas pada guru bahasa Indonesia saja. Jadi semua punya tanggung jawab yang sama untuk mengajarkan siswanya membaca. Gitu di sini
dikatakan membaca. Membaca itu banyak, bisa membaca gambar, membaca grafik, ya kan? Membaca tanda-tanda. Nah, di sini nanti Pak, kita belajar mungkin udah ada rambu-rambu lalu lintas, ya Pak. Nah, kalau kita ke WC kan Pak ada tanda itu. Kadang tidak ada teksnya, tapi ada gambarnya seperti ada lognya, gitu. Berarti ini WC untuk wanita. Kalau yang lurus saja itu berarti gambar laki-laki. Berarti WC ini untuk laki-laki, jangan salah masuk ya Pak Martin ya. Nah, baca. Jadi biasakan dulu bapak-bapak membaca gitu. Jangan diterabas saja. Nah, Pak ini untuk wanita, ini untuk Tino juga. Tahu sendiri. Bapak-bapak sering begitu. Kalau bapak-bapak masih Iya, bisa. jadi belajarlah berliterasi dengan lingkungan tanpa harus pakai teks ya. Tidak harus teks tulis, gambar, tanda. Misalnya kita di sini, di mana panitia? Panitia sibuk cari panitia. Padahal sebenarnya tegakkan tanda di situ. Panitia, gitu. Ya kan? Nah, jadi kita jangan seolah-olah seperti orang bingung gitu kan. Kita masuk ke dalam suasana yang baru bingung. Dibaca dulu. Dimulai kita baca dulu. Lihat. Oh, mana ya? Ini misalnya dikasih kamar nomor 120 misalnya kan. Di mana ya? Jangan di semua kamar dikeliling semua. Lihat tanda nomor sekian sampai nomor sekian arah situ. Berarti ke situ. Itu kan? Ini arah situ. Nah, inilah Bapak Ibu. Belajar literasi itu maknanya. Jadi anak-anak kita ini nanti kalau dia keluar nanti kan dia bakal keluar nanti. Tapi ada di sini. Tidaknya dia ngajar justru kan. Dia keluar, dia akan menentukan hal-hal seperti ini. Jangan anak kita bingung gitu. Dengan kebiasaan kita memberikan tanda di sekolah kita, tidak harus kita memerintahkan buang sampah di tempatnya misalnya, tapi sudah ada tanda, anak itu sudah tahu, oh berarti ini tempat sampah gitu. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ini dampaknya nanti ke depannya yang luar biasa. Yang Bapak Ibu lakukan di sekolah sedikit, itu dampaknya nanti setelah anak itu keluar akan menjadi luar biasa. Nah, jadi perlu dorongan kita Bapak ya. Kita lanjut. Masih ada ya Pak? Berapa pertanyaan Pak? Nah, saya tenang. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Jawabannya tepat atau tidak tepat? Tidak tepat. Tidak tepat ya? Harus berkala. Harus berkala. Berkala maksudnya? Terus menerus. Terus masuk lagi, coba cek lagi gitu ya. Tidak hanya dilepas atau mau ujian baru dicek, Berkala dan baru tes asesmen baru ditengok. Tuh, kamu tidak bisa baca. Jangan lupa isi kan. Nah, kelas berapa Bapak Ibu yang asesmen SD? Kelas 5. Tahu-tahu di kelas 5 disuruh tes asesmen, lah ya bisa baca, Nah, artinya proses pembelajaran yang 4 tahun kemarin Bapak Ibu yang salah itu. Itulah yang dilihat oleh kementerian. Berarti proses selama 4 tahun ini apa yang sudah Bapak Ibu guru lakukan di sekolah? Diambil sampelnya kelas 5. Ternyata anaknya belum bisa baca. Nah, jadi bukan siswanya yang salah, tapi kita, ya gurunya belum, gitu ya, belum memaksimalkan. Nah, inilah pentingnya guru harus ngecek secara berkala apakah siswa itu benar membacanya apa belum. Ya, kita sepakat ya, tidak tepat. Jawabannya Tidak tepat. karena asesmen kemampuan membaca perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kesulitan membaca siswa. Dia sulitnya membacanya kemana? Mungkin mengeja, mungkin membaca tanda bacanya, atau kecakapan berpikir tadi.
dia belum memahami isi dari bacaannya. Itu harus dilihat. Oh, anak ini sudah lancar baca, tapi dia belum memahami isi bacaannya. Itu harus diklasifikasikan. Jadi bimbingannya berbeda dengan yang belum gitu, ya Pak ya. Nanti Bapak Ibu kepala sekolah sampaikan dengan guru-guru kita di sekolah. Pemahaman ini harus kita perbaiki segera Bapak Ibu. Demi pemulihan dari yang sakit tadi ya. Lanjut, masih ada pertanyaan? Ketujuh, guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Nah tadi baca 15 menit sudah. Tidak Gak tepat. usah dari model-model kacau lah gitu. 15 menit sudah nak, lulu. Dah nambah lagi 15 menit. Ya nambah lagi 15 menit. Sudah, lu akhirnya habis. Istirahat dulu. Oh. Tiap hari baca 15 menit. Gitu kan? Nah, tuh jadi kita di sini Bapak Ibu perlu dah ya membaca dia akan lebih aktif. Tidak. Jadi jawabannya apa tadi? Tidak tepat. Tidak tepat. Tidak tepat. Yang tepat ini gimana siapa bisa memberikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teti Sendari dari SDN 123 Rejang. Menyikapi pertanyaan yang ada di layar, guru tidak perlu memodelkan mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Menurut saya sebenarnya pertanyaan ini tidak tepat, Ibu. Karena dari masuk kelas saja, sebelumnya guru itu memang luar biasa, Bu. Semuanya harus bisa. Artinya, ya kita memang harus memodelkan dulu, Bu. Mestinya kita modelkan dulu. Setidaknya dengan kita hadir di depan kelas, menegur siswa dengan bahasa yang cantik, lembut, sehingga siswa-siswa yang dari rumahnya ada masalah itu akan nyaman. Itu dulu. Kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sampaikan, kita kenalkan dulu. Itu memodelkan. Paham? Tambah lagi waktu tidak paham. Akhirnya ya rusak. Jadi memang perlu, Bu, untuk Memodelkan yang perlu ya. Iya. Iya. Bapak Ibu sepakat ya, kita modelkan, tapi tidak setiap sumber bacaan kita harus memodelkan. Nanti ada prakteknya, kita memodelkan ke siswa kita membaca ya. Ada membaca nyaring, ada yang membaca bersenang-senang untuk oh berarti misalnya, ini cerita si lumba-lumba misalnya kan. Oh lumba-lumba itu hidupnya di mana? Mungkin selama ini pikiran siswa kita lumba-lumba hidupnya di kolam misalnya kan. Nah, jadi di situ harus dimodelkan ya oleh guru. Nggak saja model, ya kasih model aja Pak. Jadi model. Kalau gurunya tidak bisa memodelkan, dia kita kasih model. Ya makanya disuruh belajar. Ya, gimana Pak? Apa ya main-main aja. Gimana Pak? Iya, kalau Ya Pak. artinya kan dalam bacaan itu Pelanggannya istilah baru. kan? Oke, sedang apa kita? Senang. Lanjut Pak. Maaf ya Bu Ibu, ya Bu Ibu, gini maksudnya. Iya, silakan. Saya memahami bahwa pada saat ini mungkin pada era sekarang mungkin memodelkan itu atau potret model itu sebenarnya itu mungkin yang kurang. Kenapa? Ternyata antara kami kepala sekolah dan guru itu yang kurang model. Iya. Kenapa? Jadi ini menjadi masalah nasional sebenarnya kan. Artinya guru GTK-nya itu yang kurang model itu dimodelkan. Model itu sebenarnya kalau rumah perlu modal. Ya, kalau guru perlu modal juga. Dan model bisa modal. Kalau model modalnya besar kan, gitu. Ya artinya secara berangsur-angsur saya kan ada di kita ya ternyata sebagian besar mutu itu karena role modelnya itu mungkin kurang sekarang Bu. Nah kenapa? Siapa yang salah? Mungkin dari output dari perguruan tinggi
atau bagaimana yang senioritas atau yang kami ini yang salah itu kan. Soalnya ini menjadi masalah. Sekolahnya masing-masing semuanya udah bisa jadi model. Bisa jadi model. Yang di sini dulu jadi model ya Bu. Ya. Yang di sini dulu jadi model. Nanti kawan-kawan yang lain akan terimbas gitu. Model. Ya, nanti ada model membacanya nih, membaca dengan kesenangan, ya Bu. Itu ada semua nanti. Ya, asal diikuti dengan baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan, masih ada nih pertanyaannya Bu. Lumayan. Ada ya? 7. Hanya itu. Masih ada yang di bawah ya? Kalau tidak salah gimana? Setelah ini Bu ya. Nah, Iya. yang ke pertanyaan terakhir. Pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Tepat. Tepat? Tepat. Tepat ya? Jawabannya tepat. Oke, semuanya menjawab tepat. Tapi tadi masih ada yang tidak tepat ya. Bunyi hurufnya dulu ya. Jadi kalau bunyi hurufnya pas, biasanya maknanya juga akan menjurus ya, akan kena maknanya. Tapi kalau membacanya tidak tepat, titik komanya, kan kita ulang lagi, ini salah nih, artinya juga berubah gitu kan. Nah ini, sebelum peserta didik mampu membaca untuk pemahaman atau membangun makna, mereka terlebih dahulu harus mampu belajar membaca. Belajar dulu baca, gitu kan, menggabungkan bunyi huruf B, A, ba, B, I, B, gitu kan, babi, misalnya gitu. Jadi harus tahu, kalau B, A, ba, B, I, B, B, I, bu, nah kan, babi, bu. Nah, tapi kalau sudah belajar B, A, ba, B, I, B, babi, apa itu babi? Ya kan itu. Jadi sudah ada perpaduan bunyi tadi menimbulkan makna dari sesuatu benda. Gitu ya. Tuh, jadi harus belajar dengan bunyi huruf. Gitu. Kemudian apa belajar membaca itu? Yaitu proses menguasai keterampilan dasar literasi. Ini dasarnya dulu, menyambung huruf tadi ya, bunyi. Seperti kesadaran konsep cetak, kesadaran fonemik dan fonik. Kemudian keterampilan dasar ini yang memungkinkan peserta didik untuk mampu membaca. Baru kemudian mereka perlu dilatih untuk meningkatkan keterampilan membaca untuk pemahaman. Seperti aspek berbicara, kefasihan, dan menulis. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu refleksi kembali jawaban Bapak Ibu, yang mana yang masih salah ya, yang mana yang sudah tepat. Nanti kita pelajari untuk berikutnya. Kita kembali ke, nah ini Bapak Ibu, ada eksplorasi konsep model perluasan tanggung jawab. Peran guru. Peran guru itu menjadi model dulu, ya, terhadap peserta didik dengan pemodelan, kemudian memberikan instruksi dalam pengajaran, ya, model, kemudian memberi instruksi dalam pengajaran. Jadi saya contohkan, model itu maksudnya saya mencontohkan, kamu lihat, siswanya melihat, saya mencontohkan, gurunya yang mencontohkan. Permodelan. Jadi bapak-bapak tuh harus jadi model joget. Cak guru keseniannya di itu. Yang dicontohkan oleh kurikulum merdeka bawa speaker disuruh. Alam benah. Kalau yang baru berarti udah benar. Ada inputnya. Baru dijelaskan. Habis ini Pak Nasrun harus jadi model. Ya. Karena ada model kan. Model pada Ya. ujung. Bapak Ibu, ini kan menuangkan
dengan pemahaman yang lama kita seperti itu, tulis. Sekarang ada perubahan untuk pemahaman kita yang baru. Jelaskan mengapa. Pemahaman tadi sudah dijelaskan semua, Bapak Ibu sudah menceritakan semua ya. Tinggal dituangkan saja. Seingat Bapak Ibu apa saja yang dari materi yang saya sampaikan tadi, seingat Bapak Ibu yang lama. Nah, apa yang perlu diperbarui? Literasi tidak hanya baca tulis pemahaman, literasi 15 menit kita prioritas. Ini pertanyaan dulu, Dak. Timernya izinkan kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan hasil dari presentasi kami ini. Nah, di sini kami tadi terjadi beberapa argumen untuk menimbulkan atau memecahkan permasalahan ini. Ya, perkenalkan terlebih dahulu kami biar kenal saya gitu. Ya, mohon maaf, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 4. Saya sendiri Tuan Munawaro berasal dari Kabupaten Kebayang. Di samping saya Koiradi dari SD 81 Rejalebo. Winda Sari Dewi dari SD Negeri 101 Rejalebo. Widiawati dari SD Negeri 61 Rejalebo. Ganesha dari SD 27 Rejalebo. Alhamdulillah, walaupun kami berbeda tetap satu jua. Siapa kita? Bersenang-senang. Oke, terima kasih. Di sini kelompok 4 akan membahas tentang perubahan pemahaman terkait literasi, pemahaman lama, pemahaman baru, serta alasan perubahan pemahaman tersebut. Yang pertama kami ambil poin dari pertanyaan pertama, yaitu 1. Literasi hanya baca tulis. Nah, kenapa kami ambil poin ini? Karena kami menurut lebih menarik. Karena saya pribadi serta teman-teman tadi beranggapan sebelumnya literasi itu hanya baca tulis. Tapi dengan baru beberapa hari kami minta di sini, pemahaman kami sudah berubah tuh. Ibu dan narasumber tadi. Kenapa? Di dalam pemahaman baru menurut kami literasi tidak hanya membaca dan menulis. Alasannya karena di dalam literasi, setelah kami mendengar penjelasan dari narasumber, itu di dalam literasi itu bukan hanya membaca menulis, tetapi memahami, menganalisis, merefleksi, dan serta menunjukkan kecakapan di dalam bacaan. Berarti mindset kami selama ini di dalam literasi hanya baca tulis, alhamdulillah sedikit demi sedikit berubah. Mungkin ada teman yang mau menambahkan? Tadi kan ada sedikit diskusi kan. Jadi itu pemahaman yang lama, kemudian pemahaman baru yang kami sepakati bahwa bahan bacaan harus sesuai dengan fase siswa dan dipilah-pilah. Alasannya agar sesuai dengan perkembangan dan kemampuan baca siswa. Artinya kita harus dipilah berfase-fase itu agar sesuai dengan kemampuan perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua harus dipilah-pilah karena ada buku yang tidak sesuai dengan jenjang. Walaupun buku tersebut ada di perpustakaan sekolah. Jadi selanjutnya kami mohonkan. Ya, belum. Ternyata Ibu Bapak untuk buku-buku kita. Nah, di sini untuk jenjang pendidikan dini itu masuk kategori A. Ciri-cirinya dia kata, frasa, klausa, kalimat tunggal. Dilihat dari isi bukunya ya, Ibu Bapak. Kalau ini nggak ada kodenya ya. Oke, kadang-kadang ada buku-buku tertentu yang sudah di sudut bukunya udah dikasih kode A, B, atau C. Kalau yang buku kita ini saya temukan belum ada kodenya, tapi ada beberapa buku yang saya lihat kemarin di bahasa, di kantor bahasa, buku dari kantor bahasa, di sudutnya ini sudah ada jenjang ABC-nya. Kita lanjut, kalau A ini biasanya untuk anak kelas PAUD ya. Oke. Untuk anak kelas PAUD atau SD awal juga. Ibu Bapak lihatnya di mana? Kalimat per halamannya itu maksimal 3
ya, 3 maksimal kalimatnya ada 3 kalimat per halaman, maksimal kata per kalimat itu 5 gitu melihatnya. Ada 5 kata di dalam 1 kalimat maksimal, dan ada 3 kalimat di dalam 1 halaman. Itu untuk jenjang kategori A. Kalau B1 bagaimana? Oh, dia sudah lebih tinggi. B1 untuk anak-anak mungkin kelas 1 atau 2 SD ya. Maksimal kalimat per halaman berapa? Kalau ini tadi 3, ini jadinya 5. Kalau ini tadi maksimal kata per kalimat ada 5, ini jadinya 7. B2 lebih ini lagi, lebih tinggi lagi. Dia sudah pakai kalimat majemuk setara, memuat 10 sampai 100 kata yang sering digunakan. Maksimal kalimat per halamannya 7 dan kata per kalimatnya 9. Lalu ini B3 udah pakai kalimat majemuk dan paragraf sederhana 100 sampai 200 kata. Nah, ini kalau yang C ini biasanya udah ke tingkat SMP. Kira-kira seperti itu Ibu Bapak. Untuk penjenjangan Ibu Bapak sampai di sini cukup bisa memahami, artinya buku-buku kita itu tadi bisa kita susun berdasarkan penjenjangan buku gitu ya Ibu Bapak. Kalau kita susun berdiri gitu dalam display, urutannya jenjang yang mana yang paling bawah? Jenjang yang mana? Yang paling bawah yang mana? A. Mengapa A? Paling mudah dijangkau ya. Anak-anak kecil kan lebih rendah ya ukurannya ya. Nah, kalau tinggi kan dia bisa. Ini jadi A yang paling bawah, B1, B2, C dan seterusnya. Sekarang kita akan berlatih membaca untuk melihat nih. Boleh yang jadi talentnya akan boleh? Oke. Mainan untuk Hana. Saya akan melihat, misalkan si Bapak Akang ini adalah murid saya. Saya akan melihat beliau ini masuk kategorinya di mana pada jenjang. Apakah ini sekarang kelas berapa nih kira-kira? Maunya kelas sedang pakai topi anak SD kelas rendah atau kelas tinggi? Kelas rendah ya. Kelas 1, kelas 2. Jadi kita anggap beliau ini B1 ya. Misalkan ini buku B1. Coba lihat. Oh iya, udah B1 ya kita anggap. Saya akan pakai aturan 5 jari, tapi 5 jarinya saya simpen, jadi nggak kelihatan sama Pak Akang ya. Jadi saya akan melihat apakah katanya dapat dilafalkan dengan lancar oleh siswa kita. Jadi namanya aturan 5 jari. Yang pertama, minta siswa mengambil buku sesuai jenjangnya. Kalau beliau adalah kelas 1 atau kelas 2 sekolah dasar, artinya saya akan kasih buku jenjang B1, lalu minta membuka dan membaca kalimat pada halaman 2 atau 3. Nak Bapak Akang, udah nak Bapak Akang, boleh buka halaman yang kedua. Yang kedua atau ketiga ya? Ya, anggaplah ini yang kedua atau ketiga ya. Boleh, silakan dibacakan. Rasanya Bone ingin membelikan mainan supaya anak 5 lebih, tepuk tangan. Oke, baik. Terlalu sulit ya. Oke, artinya apa yang akan saya lakukan? Cari buku lain dengan jenjang yang lebih rendah. Terima kasih Bapak Akang. Iya.
Jadi begitu Ibu Bapak ya. Oke, saya taruh dulu bukunya. Aturan 5 jari untuk melihat apakah anak-anak kita membaca sudah sesuai dengan jenjangnya. Kalau kita menemukan ada lebih dari 5 kata yang tidak dapat dilafalkan dengan lancar, maka artinya untuk dia itu terlalu sulit. Cari buku lain dengan jenjang yang lebih rendah. Tapi kalau hanya 2 sampai 4 kata, maka itu menantang untuk dia lanjutkan membacanya. Dan kalau dia cuman tidak ada katanya sudah lancar semua nih, kalaupun ada paling 1, itu terlalu mudah. Maka cari buku dengan jenjang yang lebih tinggi. Ya, kalau tadi dia di B1 semuanya aman tuh, kasih dia buku B2 challenge gitu ya. Oke, sampai di sini clear ya Ibu Bapak untuk 1 penjenjangan buku, kedua aturan 5 jari ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa yang bersemangat bilang A? Siapa yang mau cepat selesai mau sholat Jumat bilang I. Ibu juga mau sholat Jumat. Mau cepat selesainya katanya. Oke, ini lembar pemetaan buku. Boleh nanti kalau Ibu mau tambahkan di setiap bukunya, bahkan sampai ke tema, genre, tokoh juga dituliskan ya Pak. Jadi buku-bukunya itu ada informasinya gitu, lembar pemetaan buku. Dan ada lembar pendalaman bahan teks multimodal ya. Oke. Pertimbangan mengapa memilih teks multimodal, harus ada kesesuaian dengan usia jenjang dan kelas. Kalau kelas rendah tentu saja diberikan teks yang lebih sederhana dan mudah dipahami, mudah diakses, kemudian dekat dengan kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan topik pembelajaran. Kalau Ibu Bapak saya minta, ayo ini ada sumber belajar lewat QR, Ibu Bapak gampang kalau semuanya pegang handphone, tapi kasih QR itu ke anak-anak, mau diapain sama dia kan? Paling yang bisa akses adalah Ibu Bapaknya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Kita siapkan kertas plano kembali, Ibu Bapak. Ibu Bapak, ini temanya lingkungan dan alam Indonesiaku. Nanti Ibu Bapak akan memilih teks multimodal sesuai dengan tema. Bisa bersumber dari konteks budaya yang ada di daerah masing-masing, atau Ibu Bapak mau pakai buku yang ada di depan, boleh silakan. Boleh setiap kelompok ambil 1 buku yang ada di depan boleh, atau mau akses ke perpustakaan digital ya juga boleh. Di buku perpustakaan digital ini linknya, atau mau lihat referensi dan penelitian. Intinya Ibu Bapak pilih 1 teks multimodal yang bersumber dari konteks budaya ya. Jadi nanti sini Bapak sini modal tersebut. Jadi teks multimodal yang kami pilih itu adalah dengan buku yang berjudul Cerita di Balik Nama Pulau Tikus. Jadi ada relevansinya dengan tempat kita tinggal dan budaya yang kita angkat. Kebetulan penulisnya adalah saya, Bang Elvi. Jadi saya dulu pernah nulis buku juga Bu novel ini. Jadi saya langsung nyamber aja nih, kenapa buku teks ini tidak ada masanya? Karena kami saat pembekalan menulis buku perjenjangan itu pertama kali ditetapkan, dia baru pakai warna aja tuh sebagai identitasnya. Nah, karena warna ini membingungkan di lapangan, oleh karena itu dituliskan sekarang mulai dari A sampai kecil untuk tingkat SD. Nah, jadi kenapa alasan kami mengambil nama cerita buku di balik nama Pulau Tikus itu? Jadi alasannya karena teks dalam cerita ini itu sudah memenuhi apa yang kita hendaki dalam teks multimodal itu sendiri. Alasannya kenapa Bapak Ibu? Karena dalam perpaduan teks dan tulisan gambar atau animasinya memuat informasi yang sesuai, dapat kontekstual dalam kehidupan anak. Jadi katanya tadi harus dekat dengan lingkungan anak tadi kan teks multimodal itu. Oleh karena itu kami mengangkat dengan Pulau Tikus ini karena posisi kita ada di provinsi Bengkulu, dan kemudian keberadaan Pulau Tikus ini juga memuat bagaimana situasi dan keadaan dalam Pulau Tikus sendiri.
Dan memang buku Pulau Tikus ini sangat jarang sekali untuk jenjang SD, dan baru Pak Elvi inilah yang menerbitkan salah satu nama Pulau Tikus itu. Tujuannya apa apabila kita kaitkan dalam pembelajaran? Ini namanya jari apa? Om Edin, ini jari apa? Jari apa? Ini namanya jari manis. Apa jari manis? Saya tahu bimbing jangan sini. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Saya tahu bimbing jangan Apa kan? Ini dua kali maaf, tiga maaf juga. Orang yang ninja kita minta maaf terbalik ya Pak. Sumatera enggak, tambah lagi kan terbalik. Jadi berbagai macam komunikasi terjadi, kan itu tidak langsung Pak. Kalau ini kan ada komunikasi efektif, terutama dengan guru sedang dan kepala sekolah di lingkungan kita sendiri. Jadi diperbaiki lingkungan kita baru keluar. Itu idealnya Pak. Berikutnya, nah ini ada ekspor konsep Bapak Ibu. Ada pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Bapak Ibu yang di kelas 1-2, anak itu melakukan hal terbaik, pasti kan memberikan tanda ya, atau hadiah biasa. Ya, ini ada lama-lama. Jadi menghargai prestasi akademik anak didik kita di kelas. Apa berbentuk bintang, mungkin kasih coklat dan sebagainya. Tetapi biasanya berbentuk simbol ya Bu ya. Ada simbol bintang. Ditanya sama orang tua dapat simbol ini, senang sekali anak-anak. Ya. Ini. Jadi pengembangan dan sosial aktif perlu Bapak Ibu tingkatkan lebih dari sekarang. Tujuannya apa? Biar anak-anak kita mencintai literasi, khususnya membaca buku-buku yang bermutu. Dengan arahan siapa? Bapak Ibu semua tentunya yang ada di sekolah. Kemudian tidak hanya menghargai prestasi akademik peserta juga, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Itu afektif tadi Pak, ada perilaku anak-anak kita. Ya. Karena saya lihat kalau di Sumatera khususnya, anak masuk gerbang sudah pada salah. Umumnya begitu. Saya perhatikan, termasuk di daerah Bapak Ibu tentunya, ya, bukannya guru. Sudah nengok di YouTube, sudah aku posting di YouTube nggak? Apa nama YouTube? Usman Alamsa LB Alay. Oh iya, belum. Wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, dari saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil yang ditempel di kertas plano. Oh disebutkan? Nama Mami Muriastuti dari SD 21 Rejangan. Langkah-langkah kegiatan membaca nyaring. Sebelum membaca, tunjukkan sampul buku, minta anak menerka apa yang akan terjadi. Yang kedua, memperkenalkan judul buku, penulis, dan ilustrator. Yang ketiga, perkenalkan kosakata baru. Selama membaca, tunjukkan gambar dalam buku. Yang kedua, baca dengan suara yang jelas dan dapat didengar. Yang ketiga, baca dengan intonasi,
ekspresi, dan gerakan yang menarik. Yang terakhir, ajukan pertanyaan prediksi. Sesudah membaca, minta anak menirukan gerakan suara yang ada di dalam cerita. Contohnya tadi suara gajah seperti apa, ya, dan selanjutnya. Yang kedua, ajukan pertanyaan tentang cerita yang sudah dibaca. Yang terakhir, menggali pengetahuan latar siswa tentang bacaan. Ini hasil dari kelompok. Tunjukkan gambar dalam buku. Ya. Berikutnya, baca dengan suara yang jelas dan dapat didengar anak. Selanjutnya, baca dengan intonasi, ekspresi, dan gerakan yang menarik. Berikutnya, ajukan pertanyaan prediksi. Di 4 poin. Sesudah, ajukan pertanyaan tentang cerita. Nah, jadi, Bapak Ibu Guru tentu akan mengajukan pertanyaan apa yang sudah diceritakan. Berikutnya, minta anak menirukan gerakan atau suara yang ada dalam cerita. Apakah ibu bapak ada yang menemukan beda alur, benar ya? Selain itu, ada ya? Yang terakhir apa tadi? Ya, itu minta anak menirukan gerakan. Di sini menggali pengetahuan latar siswa tentang bacaan. Perkenalkan, nama saya Puspora Hari. Sedang apa kita hari ini?
Itu gunungan Papua, tinggal mato si pohon matoa. Tiap hari mato melihat Cesi si cendrawasih terbang di sekitarnya. Aku ingin sekali bisa terbang seperti Cesi. Aku kesepian di sini, kata si Mato sedih. Nah, jadi di sini Mato itu melihat si cendrawasih bisa terbang bebas, dia merasa ingin terbang juga, gitu ya. Lalu di halaman selanjutnya bisa lihat ada gambar apa saja di sini. Ya, gambar pohon si pohon mato tadi ya. Terus ada apa lagi? Ada gambar orang dua anak kecil ya. Perasaan kami tadi saat dibaca Canyaring itu merasa senang dan kami bisa membayangkan apa isi dari cerita yang dibacakan oleh ibu guru tadi. Kemudian bagaimana membuat kegiatan membaca Canyaring menjadi lebih menyenangkan. Kami mendapat ilmu baru di mana ketika membaca kita harus mempraktekkan isi dari bacaan agar anak-anak itu lebih mudah memahami dan bisa membayangkan apa yang terjadi pada isi cerita tersebut. Kemudian intonasi suara kita ketika membaca Nyaring juga harus diperhatikan karena terkadang ketika kita salah menerapkan titik koma atau kadang mana yang harus nada tinggi dan nada rendah, penafsirannya juga akan salah seperti itu. Jadi itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.